Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, mulai menyiapkan kekuatan tambahan untuk laga krusial melawan Tiongkok dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Isu naturalisasi pemain keturunan kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Kali ini, sorotan mengarah ke nama Pascal Struijk, bek tengah tangguh milik Leeds United. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, mulai menyiapkan kekuatan tambahan untuk laga krusial melawan Tiongkok dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 pemain yang kini dipantau. Jayden Oosterwolde, bek kiri, Fenerbahce. Sudah ditemui langsung oleh asisten pelatih Alex Pastoor di Istanbul, Februari lalu. Kedekatan ini memperkuat spekulasi bahwa proses pendekatan sudah berjalan. Pascal Struijk, bek tengah, Leeds United. Yang mengejutkan, isu ini bukan cuma menghebohkan publik Indonesia, tapi juga menarik perhatian media Vietnam. Mereka menyoroti langkah PSSI yang dianggap serius mengejar Struijk, bahkan menyebut harganya yang fantastis sebagai bukti ambisi besar Indonesia di kancah internasional. Isu Pascal Struijk mencuat kembali setelah kunjungan Patrick Kluivert ke Inggris. Pelatih kepala timnas Indonesia itu memang sedang memantau pemain-pemain diaspora, termasuk Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni yang kini membela Oxford United. Namun, di sela-sela lawatan itu, kamera menangkap satu momen yang membuat banyak pihak berspekulasi. Kluivert terlihat duduk di satu tribun dengan Pascal Struijk saat menyaksikan pertandingan Leeds United. Momen sederhana itu, langsung memicu rumor bahwa Kluivert sedang menjajaki pendekatan personal untuk membujuk Struijk membela Garuda. Media Vietnam, khususnya The Tao 247 VN, menyoroti kabar ini dengan tajuk yang cukup mencolok. Mereka menyebut PSSI tengah mempertimbangkan menaturalisasi bek seharga 16 juta euro, atau sekitar 297 miliar rupiah lebih. Media itu juga menyebut bahwa Pascal Struijk baru saja membawa Leeds promosi ke Premier League, setelah menjuarai EFL Championship musim ini. Artinya, kualitas Struijk sudah tidak diragukan lagi. Tidak hanya Vietnam, kabar ini rupanya sampai ke telinga media besar Cina, Sohu, yang menuliskan laporan khusus soal kemungkinan Pascal Struijk memperkuat Indonesia. Tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Indonesia akan menaturalisasi Little Van Dijk dan diharapkan bermain di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni, tulis Sohu dalam tajuk artikelnya. Tentu, harga transfer Pascal Struijk yang mencapai 16 juta euro bukan hal sembarangan. Angka itu mencerminkan nilai pasar dan kualitas bek berusia 25 tahun itu. Tristan Gooijer, bek kanan, PEC Zwolle. Memiliki tato bertuliskan, keluarga, dalam bahasa Indonesia, bukan sekadar ornamen, tapi tanda keterikatan emosional. Apalagi, kehadiran Eliano Reijnders di klub yang sama bisa mempercepat pendekatan. Miliano Jonathans, winger kanan, FC Utrecht. Sang ayah dilaporkan sudah datang ke Indonesia pada Maret 2025. Sebuah indikasi kuat bahwa proses naturalisasi Jonathans sudah masuk tahap serius. Jika 4 nama ini benar-benar bergabung, Kluivert akan memiliki blok pertahanan dan sayap yang jauh lebih solid. Yang jelas, Patrick Kluivert dan timnya sedang bekerja dalam senyap. Dan bisa jadi, dalam waktu dekat, Garuda akan terbang dengan sayap yang jauh lebih kuat dan lebih mengerikan. Jika seandainya 4 pemain naturalisasi tersebut gabung ke tim Garuda. Berikut prediksi Mimin, The Dream Team and the Winning Team dengan formasi 3-5-2, jelang laga melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emil Audero Mulyadi. Emil bermain untuk klub Palermo FC di kasta kedua Liga Italia atau Serie B Italia dengan status pinjaman dari klub Como. Emil saat ini berumur 28 tahun, dengan tinggi mencapai 1,92 meter. Harga pasar Emil Audero Mulyadi ditaksir mencapai di angka 86,91 miliar. Selanjutnya, posisi bek kiri dipercayakan kepada the one and only Bang Jai atau Jai Itzes. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan pemain lain, menurut Mimin Bang Jai satu-satunya pemain tim Garuda saat ini yang pantas menyandang ban kapten. Bang Jai bermain untuk klub Venezia FC di kasta tertinggi Liga Serie A Italia. Bang Jai saat ini berumur 24 tahun, dengan tinggi mencapai 1,9 meter. Harga pasar Bang Jai melesat naik signifikan, ditaksir mencapai di angka 86,91 miliar. Selanjutnya,
Posisi bek tengah atau center back dipercayakan kepada the one and only Pascal Struijk. Pascal Struijk punya julukan baru sebagai The New Virgil van Dijk, alias Virgil van Dijk yang baru. Tidak salah memang julukan tersebut disematkan kepada Pascal Struijk, karena sebagai pemain bertahan, kemampuan atau skill Pascal Struijk memang tidak berbeda jauh dengan kapten tim Liverpool dan tim Oranye Belanda. Pascal Struijk bermain untuk klub Leeds United di kasta tertinggi Liga Inggris atau Premier League Inggris. Leeds United baru saja berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris. Pascal Struijk saat ini berumur 25 tahun, dengan tinggi mencapai 1,9 meter. Jika seandainya Pascal Struijk jadi bergabung dengan tim Garuda, maka Pascal Struijk akan menjadi pemain yang paling mahal di tim Garuda. Harga pasar Pascal Struijk ditaksir mencapai di angka 278,11 miliar. Selanjutnya, posisi bek kanan masih dipercayakan kepada the one and only Mads Hilgers. Jika seandainya Mads Hilgers tidak mengalami cedera alias dalam kondisi fit 100%, maka bek kanan layak ditempati oleh Mads Hilgers. Mads Hilgers bermain untuk klub FC Twente di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Mads Hilgers saat ini berumur 23 tahun, dengan tinggi mencapai 1,85 meter. Harga pasar Mads Hilgers ditaksir mencapai di angka 121,67 miliar. Demikian posisi 3 bek di belakang yang menurut Mimin adalah yang terbaik, karena ketiganya sudah memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik, layaknya membentuk tembok tangguh, kokoh dan sangat sulit ditembus. Selanjutnya, posisi wingback kiri masih dipercayakan kepada the one and only Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk bermain untuk klub NEC Nijmegen di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Kelvin Verdonk saat ini berumur 27 tahun, dengan tinggi mencapai 1,74 meter. Harga pasar Kelvin Verdonk ditaksir mencapai di angka 43,45 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah pertama, atau gelandang jangkar, atau gelandang pengangkut air dipercayakan kepada the one and only Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde bermain untuk klub Fenerbahce SK di kasta tertinggi Liga Utama Turki atau Turki Super League. Jayden Oosterwolde saat ini berumur 24 tahun, dengan tinggi mencapai 1,89 meter. Harga pasar Jayden Oosterwolde ditaksir mencapai di angka 243,34 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah kedua masih dipercayakan kepada the one and only Tom Haye. Tom Haye bermain untuk klub Almere City di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Tom Haye saat ini berumur 30 tahun, dengan tinggi mencapai 1,87 meter. Harga pasar Tom Haye ditaksir mencapai di angka 26,07 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah ketiga dipercayakan kepada the one and only Tristan Goejer. Tristan Goejer bermain untuk klub PSV Zwolle di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Tristan Goejer saat ini berumur 20 tahun, dengan tinggi mencapai 1,85 meter. Harga pasar Tristan Goejer ditaksir mencapai di angka 34,76 miliar. Selanjutnya, posisi wingback kanan masih dipercayakan kepada the one and only Kevin Dix. Kevin Dix bermain untuk klub FC Copenhagen di kasta tertinggi Liga Utama Denmark. Kevin Dix saat ini berumur 28 tahun, dengan tinggi mencapai 1,87 meter. Harga pasar Kevin Dix ditaksir mencapai di angka 78,22 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang serang kiri dipercayakan kepada Miliano Jonathans. Miliano Jonathans bermain untuk klub FC Utrecht di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Miliano Jonathans saat ini berumur 21 tahun, dengan tinggi mencapai 1,78 meter. Harga pasar Miliano Jonathans ditaksir mencapai di angka 15,64 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang serang kanan atau striker masih dipercayakan kepada the one and only Ole Romeni. Ole Romeni bermain untuk klub Oxford United di kasta kedua Liga Inggris atau Liga Championship Inggris. Harga pasar Ole Romeni ditaksir mencapai di angka 22,60 miliar. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.